Puji Tuhan. Hari ini kita kembali lagi mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan, ada banyak sekali saya mau katakan ada banyak sekali contoh, ada banyak sekali gambaran-gambaran yang diberitakan, yang diumpamakan ya dalam firman Tuhan ya. Contoh, seringkali Tuhan bergambarkan seperti burung merpati. Kalau hidup agung paling banyak seperti kijang atau rusa. Kalau juga di dalam bagian ayat lain seperti singa. Dan hari ini kita akan juga belajar bagaimana Tuhan mengumpamakan kita. Dan dalam firman Tuhan di situ dikatakan bahwa kita seumpama Raja Wali. Mari kita lihat dalam Yesaya pasalnya yang ke-40. Yesaya 40 ayatnya yang ke-31. Haleluya. Sekali lagi Yesaya pasalnya yang ke-40 ayatnya yang Yesaya 40 ayatnya yang ke-31. Mari yang sudah mendapat kita akan beri bersama-sama. Kita akan membacakan ayat ini. Haleluya. Yesaya 40 ayatnya yang ke-31. Di depan sudah ditayangkan ayatnya. Jadi bagi mereka yang penglihatannya mungkin sudah agak sedikit terganggu, boleh langsung ke slide yang cukup besar tulisan di depan. Tapi kalau saudara masih bisa mata saudara membaca dalam Alkitab saudara. Saya pastikan dulu semua. Haleluya. Haleluya. Masih ada yang belum? Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Haleluya. Hari ini kita akan belajar dari seekor burung Raja Wali. Saya sudah katakan tadi bahwa di dalam Alkitab banyak sekali ya. Bahkan hewan yang terkecil pun ada yang diumpamakan. Belajarlah, contohnya belajarlah kepada semut ya. Nah, katanya kenapa kita harus belajar kepada semut? Karena semut di waktu panas dia mengumpulkan makanan. Nah, nanti itu bagian lain. Tapi saya cuma mau kasih tahu bahwa di dalam Alkitab ada banyak sekali contoh-contoh. Belajar di dalam Kidung Agung menggambarkan kamu seperti kijang, seperti rusa. Nah, kita belajar kenapa kok kita diumpamakan seperti rusa? Apa keunggulannya? Hari ini Tuhan ingin kita belajar dari burung Raja Wali. Saya tidak mau katakan bahwa saudara menjadi burung Raja Wali, tidak. Tapi firman Tuhan katakan bahwa kita diumpamakan seperti Raja Wali. Berarti ada keunggulan, ada keistimewaan dari burung Raja Wali. Ada hal yang perlu kita ketahui. Kenapa Tuhan mau firman Tuhan mengajarkan kita pada hari ini untuk kita belajar dari burung Raja Wali. Haleluya. Makanya saya juga tahu ada negara superpower di dunia ini yang juga menjadikan burung Raja Wali sebagai lambangnya. Ya, kalau kita Indonesia burung Garuda. Tapi ada suatu negara besar dia memakai semacam lambangnya adalah burung Raja Wali. Karena tentu ada filosofi apa yang ada yang terdapat kepada burung Raja Wali. Nah, saudara-saudara, kita akan melihat beberapa hal tentang burung Raja Wali.
Saya mulai dulu dengan pertama kita melihat dari kitab Ayub. Sebentar kita akan kembali ke kitab Yesaya ini, tapi kita lihat dulu dalam kitab Ayub. Mari kita melihat dalam kitab Ayub. Ayub pasalnya yang ke-39. Ayub pasalnya yang ke-39 ayat 30, ayat 31 dan ayat 32. Ayub pasal yang ke-39 ayat 30, ayat 31 dan ayat 32. Yang sudah mendapat boleh katakan lagi haleluya. Nanti masih yang lain masih mencari. Sekali lagi Ayub 39 ayat 30, ayat 31 dan ayat 32. Haleluya. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Mari kita akan mulai membaca secara bersama-sama. Sekali lagi bagi mereka yang penglihatannya sudah kurang awas, boleh membaca saja langsung dari yang sudah tertera di depan. 2, 3. Atas perintahkan Raja Wali terbang membubuk dan membuat sarangnya di tempat yang tinggi. Ia diam dan bersarang di bukit batu, di puncak bukit batu dan di gunung yang sulit didatangi. Dari sana ia mencari mangsa dan jauh matanya mengamat-amati. Puji Tuhan. Perhatikan dalam pembacaan ini. Atas perintah bukan Raja Wali terbang membubuk dan membuat sarangnya di tempat yang tinggi. Ia diam dan bersarang di bukit batu, di puncak bukit batu dan di gunung yang sulit didatangi. Kita belajar dulu tentang di mana tempat tinggal dari burung Raja Wali. Dan ini penting. Burung Raja Wali, Alkitab katakan dia suka tinggal atau suka diam. Alkitab berkata ia diam dan bersarang atau membuat sarangnya di bukit batu, di puncak bukit batu dan di gunung yang sulit didatangi. Jadi burung Raja Wali ini dia memang untuk mencari tempat tinggal itu tidak sembarang. Tidak seperti burung-burung yang lain, mungkin lihat pohon udah tinggal situ aja. Ya. Lihat tempat yang kira-kira ini dan nyaman, udah tinggal situ aja. Tapi kalau burung Raja Wali itu tidak sembarang. Burung Raja Wali hanya untuk tempat tinggal itu tidak sembarang. Artinya burung Raja Wali untuk mencari tempat tinggal dia di mana dia diam, itu dia perlu melihat situasi keadaan dan dia perlu mencari tempat yang kira-kira seperti ayat ini bilang yang sulit didatangi. Sebab namanya juga dia hewan, pasti ada yang bisa memangsa dia juga hewan. Artinya di atas dia juga ada lain mungkin binatang-binatang yang buas yang bisa memangsanya. Makanya itu burung Raja Wali menyadari itu. Walaupun juga dia burung, tapi ya dia juga tahu di mana yang kira-kira dia bisa aman. Maka itu Alkitab berkata dia cari tempat yang di situ dikatakan bukit batu. Jadi sebuah gunung, tapi gunung itu gunung yang berbatu-batu. Nah, karena burung Raja Wali ini dia nanti akan membuat sarang itu di celah-celah batu. Ada batu besar dan biasanya di antara batu-batu besar itu kan dia ada celah-celahnya. Karena batu di gunung itu kan tidak seperti batu-bata yang bisa disusun rata, tidak. Dia bentuk yang berbeda-beda sehingga di antara batu satu dengan batu yang lain pasti ada celah. Nah, disitulah biasanya burung Raja Wali membuat sarang di celah bukit batu. Dan saudara, bukan cuma itu. Tadi kita udah baca, burung Raja Wali kalau cari bukit, dia cari bukit yang paling tinggi. Sekali lagi, kalau burung Raja Wali cari bukit yang paling tinggi. Karena bukit juga berbeda-beda.
Ada bukit, tapi tidak terlalu tinggi. Tapi burung Raja Wali, dia berusaha, dia berupaya untuk mendapatkan gunung batu atau bukit yang agak tinggi. Karena kita sudah baca tadi, ya, di dalam firman Tuhan, atas perintah Muka, burung Raja Wali terbang membumbung dan membuat sarangnya di tempat yang tinggi. Ia diam dan bersarang di bukit batu, di puncak bukit batu, dan di gunung yang sulit didatangi. Artinya gunung itu adalah gunung yang boleh saya katakan yang mungkin tidak dekat-dekat, di mana di situ banyak orang yang suka berburu, ya. Memang betul-betul bukit yang jauh dari pemukiman. Mencari bukit yang tinggi dan jauh dari keramaian. Yang kira-kira dipikir, wah ini banyak juga orang lewat atau ya banyak yang bisa mangsa. Ini dia berusaha. Karena di dalam Alkitab mengatakan yang sulit didatangi. Ini kalau kita pikir ini melebihi. Kadang-kadang kalau maaf aja saya boleh katakan, kalau orang ya yang kurang pintar, ini pintaran Raja Wali. Ya. Kalau orang yang kurang pintar, ya. Tapi kita lihat, dia cari bukit yang paling tinggi dan dia melihat kira-kira ini gampang orang datang di sini, gampang nggak bisa datang. Dia cari. Oh ini sulit. Apalagi ada terjawab sulit ini. Hewan misalnya seperti serigala, singa, wah nggak bisa mereka naik di bukit ini. Jadi dia tahu sudah. Dia tahu. Ya. Dia tahu orang-orang juga yang suka berburu sana, paling agak sulit, dia akan naik di tempat ini. Nah, dalam ayat yang berikut, ayat 32 dia berkata begini. Dari sana, jadi ada double ya, pengertian dia cari bukit yang tinggi, double pengertiannya. Dari sana ia mengintai, mencari mangsa. Dan jauh matanya mengamat-amati. Ada banyak memang kelebihan dari burung Raja Wali. Bukan hanya di sayap, walaupun memang burung Raja Wali dikenal memang ada di sayapnya. Umum dikenal orang ada di sayapnya. Tapi ada yang satu yang juga mungkin orang tidak paham. Apa kehebatan dan apa kelebihan burung Raja Wali? Selain ada di sayapnya, itu ada di penglihatan di mata. Burung Raja Wali mampu melihat sampai kejauhan. Artinya apa? Musuh masih jauh, musuh belum melihat dia sudah lebih dulu dia itu musuh. Itu burung Raja Wali. Ya. Kan kadang-kadang kan orang kalau berburu begitu. Kalau berburu misalnya begini. Yang si pemburu ini belum nengok hewan yang berburu, hewan udah lihat dulu, wah ada kamu. Nah, kalau burung Raja Wali ini kan, si pemburu atau hewan dia apapun yang mau mangsa belum nengok dia udah lihat duluan. Wah, itu. Sebab dia bisa melihat dari kejauhan. Demikian sebaliknya juga. Kalau burung Raja Wali mau mencari mangsa, sama. Si yang mau dimangsa belum lihat, dia udah lihat karena dia mampu melihat. Dia dapat menjangkau sampai kejauhan di mana dia berada. Itu saya. Walaupun cuma kecil, ya. Walaupun cuma kecil, dia mampu. Tatapan penglihatannya itu melampaui kejauhan yang cukup lumayan, yang cukup jauh. Nah, dari ayat ini kita mengerti. Dari sana ia mengintai mencari mangsa. Dari jauh matanya mengamat-amat. Sebentar nanti saya akan bahas sayapnya, karena ini kebetulan yang disorot di sini matanya dan tempat tinggal. Jadi tempat tinggalnya adalah tempat yang aman. Ini menggambarkan apa, saudara? Ini menggambarkan kehidupan kita. Karena saya sudah bilang tadi bahwa Yesaya 40 tadi adalah menggambarkan burung Raja Wali, menggambarkan kehidupan kita. Kalau saya boleh tanya, apakah saudara, apakah umat Tuhan, jemaat Tuhan sudah memastikan bahwa saudara berada di tempat yang aman hari ini? Alkitab berkata, Tuhan itu adalah gunung batu kita. Itu kata kitab Mazmur. Tuhan adalah tempat perlindungan kita, dan Dia dikatakan gunung batu, tempat perteduhan, tempat kalau bahasanya ada di dalam satu kitab mengatakan tempat pengungsian. Ya.
Tuhan itu bagaikan gunung batu, tempat pengungsian kita. Ya. Coba kita baca dulu itu ayat. Ya. Saya sudah lupa tapi saya dapat. Ya, ada. Kitab Nahum. Coba baca Kitab Nahum 1 ayatnya yang ke-7. Tolong bacakan. Sebetulnya banyak sekali ayat di Mazmur apalagi, tapi saya rasa ambil aja yang cukup mewakili semua ya, dari ayat di Mazmur banyak ya. Kalau sudah bicara gunung batu, banyak sekali kita akan belajar sebetulnya di situ. Tapi hari ini kita belajar dari Nahum. Apa kata Nahum? Nahum 1 ayat 7. Ada yang sudah dapat? Boleh bantu baca. Nahum 1 ayat 7. Nahum 1 ayat 7. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Jadi Tuhan itu adalah tempat kita mengungsi, tempat kita tinggal yang aman. Makanya saya katakan, saudara sudah pastikan bahwa tempat saudara tinggal saat ini aman? Kita aman karena kita ada di gunung batu Tuhan. Sebab di gunung batu Tuhan, di situ ada perlindungan dari Tuhan. Makanya Daud pernah di dalam Mazmur juga Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Maksudnya Daud luput, Daud selamat karena daripada Tuhan saja, karena berlindung kepada Tuhan. Itu maksudnya. Nah, terus saya selesaikan dulu ayat ini. Di situ dikatakan, dari sana ia mengintai mencari mangsa, dari jauh matanya mengamat. Matanya itu dari jauh besar ya amat-amat. Wah, ini musuh. Saudara, kalau kita tempat tinggal kita seperti digambarkan oleh Alkitab, kita ada di gunung batunya Tuhan. Pertama, kita terlindungi sudah pasti. Dan yang kedua, tadi di dalam ayat firman Tuhan bahwa gunung batu tempat tinggalnya Raja Wali sulit didatangi. Ya. Oleh siapa? Oleh musuh tentunya. Oleh siapa? Oleh siapa saja yang bisa memburu atau memaksa dia, sehingga dia mencari tempat yang aman, yaitu di gunung batu. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita lihat lagi satu ayat. Kita lihat dalam kitab Ulangan 32. Mari kita lihat di Ulangan 32. Ayat 10 ayat 11 dan ayat 12. Kitab Ulangan pasal 32 ayat 10, ayat 11 dan ayat 12. Haleluya. Ya, belum semua. Kitab Ulangan 32 ayat 10, ayat 11 dan ayat 12. Sekali lagi, haleluya. Puji Tuhan. Mari kita mau baca bersama-sama lagi. Ya. Sekali lagi kita baca bersama-sama ya. Bersama-sama ini 3 ayat ya. Mulai ayat 10. 2, 3. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah hutan Musa dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Laksana Raja Batu menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada al asli menyertai dia. Puji Tuhan. Perhatikan ayat ini.
Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketanusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Perhatikan katanya berapa kali, 4 kali itu huruf besar, menunjukkan kepada Tuhan. Itu menunjukkan kepada Tuhan. Dikelilingi, artinya dikelilingi Tuhan. Dia dan diawasinya, huruf besar lagi, dijaganya sebagai biji matanya. Itu adalah gambaran saya dan saudara. Kalau kita ada di gunung batu itu yang tempat tinggal kita, ini kata kitab Al-Quran, dijaganya kita, diawasinya. Artinya kalau kita berlindung kepada Tuhan, Tuhan menjaga, Tuhan mengawasi kita bagaikan burung Raja Wali. Haleluya. Ayat 11. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas tempatnya. Nah, Tuhan menggambarkan lagi kehidupan kita itu seperti Raja Wali. Begini, burung Raja Wali memang banyak keunikannya. Tadi kita sudah belajar dari matanya, bagaimana dia mencari sarangnya, membuat sarang di tidak tempat yang gampang, tapi tempat yang sulit, maka orang sulit mencari dia, karena dia bersembunyi di celah-celah batu. Mungkin kalau orang yang berburu udah bolak-balik nggak akan lihat, karena dia ada di celah-celah batu. Dia di mana? Bukan di pohon, di celah batu. Memang sulit sudah. Terus mata, dia memiliki penglihatan yang jelas, yang melampaui kejauhan. Kalau yang memandang melampaui kejauhan. Terus yang berikut, ini kelebihan burung Raja Wali lagi. Begini, di situ kita sudah lihat laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Ini tidak ada pada burung yang lain. Burung Raja Wali begini. Kalau di anak-anaknya dia lihat sudah mulai tumbuh rambut di sayap-sayapnya, artinya sudah saatnya mesti terbang. Sebab kan juga ada burung begitu. Kalau dia lihat misalnya di bawah mata, dia tinggal aja di sana. Tapi kalau Raja Wali tidak. Ini induknya tahu bagaimana supaya mendewasakan anaknya. Tahu dia? Ini nggak cukup umur nih. Ini nggak boleh lagi kalau bahasa orang sini nggak boleh lagi dikelon-kelonin. Ini mesti dibongkar ini. Jadi ini induk Raja Wali bagaimana? Misalnya saya umpamakan ini bunga tempat sarangnya. Di sini dia bersarang, dia bongkar di sarangnya. Nah karena udah dibongkar, anak Raja Wali udah nggak ada tempat tinggal. Lalu apa yang dia lakukan? Setelah dia bongkar, otomatis anak burung Raja Wali ini berusaha terbang. Begitu. Makanya kita juga mesti belajar karakter burung Raja Wali. Makanya kalau orang menjadikan burung Raja Wali sebagai simbol, bagus. Karena dilihat dari filosofinya dan karakter sifatnya. Jadi kalau dibilang tadi dibongkar dibongkar itu sarangnya, jadi itu burung Raja Wali yang kecil ini yang sudah mulai tumbuh rambut di sayapnya dan dia harus sudah saatnya dia berusaha. Kenapa? Sudah dibongkar sarangnya. Otomatis dia berusaha. Tapi kan ada ayat itu bilang melayang setelah dibongkar tempatnya, sarangnya, baru bisa dikatakan melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukung di atas tempatnya. Begini. Ini induk Raja Wali bukan berarti juga dia tega-tegaan juga. Entar sudah berubah jelek dong Raja Wali dibongkar sarang kekasih itu dulu belum berhenti di situ. Setelah dia bongkar sarangnya, itu yang saya bilang tadi, ini burung yang belum matang, tapi dia berusaha. Lalu ini hidupnya, ini pintar saudara, dia turun ke bawah. Lebih artinya dia usahakan anaknya itu dia yang bawa. Supaya apa? Kalau ada anaknya yang udah kepayahan, nah itu bertengkar di kepaknya. Lah, yang satu lagi.
udah kepayahan. Saudara, apa gambarannya? Gambaran di sini Tuhan bagaikan induk burung Raja Wali, saya dan saudara bagaikan anak Raja Wali. Amin. Begitu contoh, begitu gambaran. Jadi dalam perikop ini Tuhan juga menggambarkan dia bagaikan induk burung Raja Wali. Dan saya dan saudara adalah anak-anak burung Raja Wali yang kadang-kadang kita tidak kuat untuk terbang, tapi ada sayap yang besar. Siapa? Dia adalah Tuhan. Amin. Ada sayap yang besar yang siap selalu. Ibaratnya, saya kasih contoh saya. Misalnya kita sebenarnya lagi terbang nih di atas. Nah ini hidup Raja udah ke bawah dia sambil perhatikan gerak-gerik. Dia lihat batu. Ibaratnya kalau kita sayap, kayaknya saya Pak Jerry udah kepayahan. Sudah. Dia langsung siap-siap nih burung Raja Wali yang gede. Dia rentakkan sayapnya. Enggak sambil jalan sih. Itu nanti. Di depan sayap dari burung Raja Wali yang besar atau induk. Artinya tidak percaya. Tidak percaya. Kenapa? Ada induk yang terus selalu mengawasi. Siap mana anaknya yang sudah kepayahan. Saudara, berapa kali sebetulnya kita mau jatuh, tapi ada tangan Tuhan yang mengangkat. Amin. Karena ada ayatnya. Seringkali memang kita bilang kita udah jatuh, tapi kita bilang tidak sampai bangun lagi. Kenapa? Ada tangan Tuhan. Makanya ada lagunya. Tuhan tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Terus apabila dia jatuh, apa? Tak sampai terjatuh. Oh, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan tangannya. Haleluya. Oh, tangannya. Haleluya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Apabila dia jatuh, tak sampai terjatuh. Oh, sebab Tuhan menopang tangannya. Ada bangsa dunia sudah jatuh ketimpa tangga, tapi anak Tuhan walaupun sering kali mengalami kejatuhan kecil, tapi ada tangan Tuhan yang terus menopang kita. Amin, saudara. Ada tangan Tuhan. Sebab kita yang ada pada siang hari, nggak ada yang bisa mengklaim dirinya nggak pernah terjatuh, ya. Saya pun tak mengklaim diri saya nggak pernah terjatuh. Seringkali kita mengalami kejatuhan kecil, tapi ada tangan Tuhan yang menopang. Sehingga apa? Kita tidak sampai tergeletak. Tergeletak itunya artinya sudah bangun. Kan ada yang begitu sudah jatuh. Nah, itu namanya sudah nggak bangun. Tapi kita, Alkitab, kalau kita mengalami kejatuhan kecil, tapi ada tangan Tuhan yang siap selalu menopang kita. Haleluya. Jadi kita sudah belajar bahwa ayat 12, demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing menyertai. Nggak ada Allah asing. Allah asing itu artinya nggak ada kekuatan yang lain. Saudara di sini kan nggak punya Allah asing toh. Kita cuma punya Tuhan sebagai sumber pertolongan kita satu-satunya. Haleluya. Sumber pertolongan kita satu-satunya. Tidak ada Allah asing. Ya. Sebab dia adalah Allah di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Kita lihat lagi satu ayat. Kita melihat dalam kitab Yehezkiel. Karena habis dari Yehezkiel, baru kita balik di Yesaya. Saya akan jelaskan di Yesaya 40 ayat 31. Karena tadi saya belum jelaskan. Kita ke Yehezkiel dulu. Yehezkiel 17. Yehezkiel 17. Tolong bacakan ayatnya yang ketiga. Yehezkiel 17 ayat 3. Cuma satu ayat saja. Jadi kamu baca.
Siapa saudara? Oh. Joshua. Ezekiel 17 ayat 3. Ayat 3. Ya. Katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Iya, perhatikan. Seekor burung rajawali yang besar dengan sayapnya yang besar dan panjang, penuh dengan bulu yang berwarna-warna, datang ke gunung Libanon dan ia mengambil puncak pohon aras. Haleluya. Burung rajawali selalu kalau dia terbang itu selalu terbang di tempat ketinggian. Di dalam Alkitab, di situ menyinggung tentang apa saudara? Pohon aras. Pohon aras di Libanon itu paling dikenal. Di Alkitab banyak mencatat itu. Karena pohon aras di Libanon adalah pohon aras yang dikenal dengan ketinggian dan pohon yang besar. Dan Alkitab berkata dia rajawali, dia ada di pucuk atas. Karena memang dia kalau terbang harus tinggi. Apa gambarannya saudara? Kita sebagai gereja Tuhan, kalau kita diumpamakan seperti burung rajawali, terbang, jangan terbang yang rendah, tapi terbang yang tinggi. Jemaat Laodikia, firman Tuhan bilang, kalau engkau panas sekalian, kalau engkau dingin sekalian. Ya. Saya sudah kasih umpama waktu itu, jangan seperti bahasa orang Solo bilang, lau-lau, setengah-setengah. Kalau panas, istilahnya begini, kalau tinggi sekalian, kalau rendah, mending di bawah sekalian. Kira-kira begitu. Jadi burung rajawali yang kalau terbangnya terbang ke atas yang tinggi. Alkitab berkata sampai kepada pucuk-pucuk pohon aras di Libanon, pohon-pohon yang sangat dikenal, pohon yang tinggi. Banyak sekali ayat apalagi di Mazmur mencatat tentang pohon aras. Dan memang yang saya tahu bahwa pohon aras di Libanon. Sebab ingat pada waktu membangun juga rumah Tuhan yang ada di Yerusalem itu pohon dari mana? Kayu dari pohon aras di Libanon. Karena memang kayunya bagus dan memang kayunya lurus dan tinggi sudah besar. Inilah burung rajawali. Sekarang kita kembali ke Yesaya. Ayat yang kita baca tadi. Di sana kita akan banyak belajar dari burung rajawali. Balik ke Yesaya 40 ayat 31. Dan kita akan baca ayat ini sekali lagi bersama-sama. Kita akan baca sekali lagi ayat ini ya. Supaya kita akan mendapat rema, mendapat pesan Tuhan lewat ayat ini. Haleluya. Ya, bersama-sama. Semua membaca supaya kita diberkati semua oleh Tuhan. Kan ada firman Tuhan berkata, berbahagialah engkau yang membaca, mendengar, dan melakukan. Jadi bukan hanya mendengar, membaca pun Tuhan katakan berbahagia. Jadi kita membaca bersama-sama. Ayat 31 dari pasal 40 kitab Yesaya. 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama rajawali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Alkitab berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Hari-hari ini kita sedang menanti-nantikan Tuhan. Kapan Tuhan datang? Kira-kira begitu. Ada lagu dulu. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali ke dalam dunia ini? Sungguh tak lama lagi. Betapa senang hatiku kalau kita bertemu. Betapa senang hati kita ya, kalau kita bertemu ya. Tadi sebelum kita beribadah, saya ada melayat dulu karena ada tetangga di gang sebelah dipanggil Tuhan ya. Dan tadi saya melayat dan kebetulan jam 10 kurang jenazah mau diberangkatkan di tempat peribadatan mereka untuk disembahyangkan lalu di kuburan. Dan saya pamit kepada keluarga, saya katakan Pak, saya tidak mau ikut ke kuburan karena saya akan melakukan sembahyang ya, saya katakan seperti itu. Nah, bicara tentang kedatangan Tuhan.
Saya selalu katakan begini, kedatangan Tuhan itu ada dua cara. Kedatangan secara pribadi lewat kematian seseorang, dan kedatangan Tuhan yang disebut dengan kedatangan kedua kali. Jadi jangan pikir-pikir begini, saudara. Aduh, kira-kira Tuhan mau datang lama lagi enggak? Kematian seseorang itulah hari kiamat dia. Ya, seperti si Oma yang sudah meninggal itu sudah hari kiamat dia. Bagi kita belum, tapi bagi yang sudah dipanggil itu sudah hari kiamatnya dia. Saudara sudah mengalami kedatangan Tuhan secara pribadi. Nah, ada yang memang yang disebut dalam Alkitab kedatangan yang kedua kali secara menyeluruh saudara. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya balik lagi di dalam ayat ini. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayap. Nah, balik lagi sayap. Burung Raja Wali. Disinilah letak memang kehebatan, yaitu ada di sayap. Dan ini saya semua katakan lagi, tidak juga jangan cuma mau tahu berarti semua burung begitu yang karakternya, tidak. Burung Raja Wali itu yang agak sedikit beda begini. Kalau mungkin burung yang lain melihat ada badai, wah langsung berlindung cari tempat di mana dia berlindung supaya tidak kena badai. Tapi kalau burung Raja Wali beda. Justru burung Raja Wali menanti-nanti di mana ada badai. Itu Raja Wali. Kenapa? Karena pada saat nanti badai datang, disitulah ibaratnya kalau kita pakai istilah yang kita jadi tontonan, disitulah dia akan beratraksi. Dia akan menunjukkan kehebatan dia, seperti kalau militer kemarin hari apa yang tanggal 5 kemarin, hari ulang tahun ini ya, kalau dulu sebelum April dulu ya. Itu mereka waktu itu di atas gedung istana dia beratraksi, memperlihatkan kebolehan kemampuannya, dan 17-an juga begitu. Dia mendemonstrasikan kemampuannya. Nah, sama burung Raja Wali pada saat badai di situ justru dia menunjukkan bahwa dia berbeda dengan burung yang lain. Karena apa saudara? Kalau badai datang, dia naik ke atas. Jadi saya contohkan di sini pusarannya badai itu. Dia punya ini sini. Burung Raja Wali betulnya ada di pohon di sini. Dia lagi terbang di sini ini ya, darat. Badai. Ini burung Raja Wali, dia rentangkan sayapnya sampai mentok lah gitu. Lalu dia apa saudara? Dia terjang badai. Dia udah rentang, dia naik melewati badai, dan disitulah dia saya beratraksi di situ. Dia menunjukkan karena memang dia memiliki sayap yang kuat, dia memiliki sayap yang panjang dan besar. Jadi barulah terbang. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari-hari ini kita tentu sebagaimana nubuatan firman Tuhan, walaupun memang secara manusia kita pasti kalau mendengar namanya, jangankan dulu bilang badai, sudah bicara hal-hal soal-soal yang kecil aja kita sudah ada sebagai manusia tentunya ya, ada ketakutan, ada was-was sudah. Apalagi kalau udah bicara badai sudah. Tapi saya mau katakan begini, di hari-hari ini gereja Tuhan akan perlengkapi bagaikan burung Raja Wali dalam menghadapi badai. Ingat, dalam Alkitab burung Raja Wali ini dia juga digambarkan di dalam Alkitab adalah gambaran daripada kuasa Roh Kudus. Memiliki kekuatan, memiliki kemampuan yang artinya apa? Kalau kita dilengkapi oleh Tuhan dengan kekuatan kuasa Roh Kudus, badai, persoalan, pergumulan, apapun yang kita hadapi, sayap yang besar mampu menerjang semua pergumulan itu. Dan dia adalah Roh Kudus. Jadi burung Raja Wali ini juga, dia juga adalah berbicara tentang kuasa Roh Kudus. Saudara masih ingat pelajaran beberapa waktu yang lalu yang
kita sudah ikuti bersama-sama dalam kitab Wahyu, baik dalam Wahyu 11 dan Wahyu 12. Di situ firman Tuhan katakan bahwa gereja yang di sana digambarkan seperti perempuan yang bermahkotakan 12 bintang yang adalah gambaran Roh Kudus, bersalurkan matahari yang adalah gambaran Allah Bapa, dan beralaskan bulan yang adalah gambaran Allah Anak atau Allah Putra, dan itu menggambarkan ketrinitas Tuhan, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dan di situ firman Allah berkata, dan wanita itu dikenakan kedua sayap burung nasar atau burung raja wali. Dan itu tentu bukan sayap seperti burung raja wali benaran itu sudah, tapi itu menggambarkan kuasa Roh Kudus. Gereja akan dipakaikan, dikenakan untuk apa? Untuk sanggup melewati, sebab di situ digambarkan tentang bagaimana ular yang akan nanti menerkam, ular yang sudah siap untuk untuk di situ digambarkan ular tua yang adalah gambaran antikristus yang akan nanti memangsa gereja Tuhan. Tetapi gereja Tuhan sudah disingkirkan terlebih dahulu karena mengenakan kedua sayap burung nasar yang besar atau burung raja wali, diterbangkan oleh Tuhan jauh dari mata ular. Itu bagaikan orang Israel pada waktu keluar dari tanah Mesir. Mereka seperti dipakaikan sayap burung nasar yang besar, diterbangkan oleh Tuhan. Bayangkan saudara, 40 tahun berjalan di padang gurun, siapa yang tahan di sini? Ya. Ada yang tahan di sini, seadanya pun mau dikasih hadiah seberapa pun, saya mau katakan nggak ada. Ya. Orang juga nggak ragu-ragu, kasih semua punya dia punya untuk mempertaruhkan, orang juga nggak ragu-ragu, kasih hadiah sebesar itu. Kenapa? Karena itu orang udah paham, sudah begini. Jangankan 40 tahun, ya. 1 bulan aja dia udah bosan, udah bilang artinya hadiahnya nggak pernah dia akan dapat. Jadi apapun punya orang jadi bilang, wah kalau kamu mau saya kasih semuanya ini, karena dia udah pikir nggak akan sampai, nggak akan bisa. Apalagi 40 tahun. Tapi yang saya mau katakan di sini apa sudah? Bahwa kita semua tadi kita sudah baca, ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari katanya tidak menjadi lelah. Mereka berjalan dan tidak menjadi lesu. Nah, ini sudah. Kalau kita ada bersama dengan Tuhan, Alkitab berkata berlari pun tidak lesu, berjalan pun tidak mengalami kelelahan, tidak mengalami kepayahan. Karena apa? Karena kita selalu bersama dengan Tuhan. Tuhan berkata firman Tuhan, dan hari ini saudara-saudara, apa yang menjadi pergumulan saudara? Apa yang menjadi pergumulan saudara? Mari. Ya. Apa yang menjadi pergumulan saudara? Hari ini mari saya undang kita semua berdiri bersama-sama. Saya mau berdoa untuk saudara-saudara. Saya tahu bahwa pergumulan kita hari-hari ini bukanlah pergumulan yang mudah. Pergumulan yang kita hadapi hari-hari adalah pergumulan yang sulit. Amin. Haleluya. Sebab itu mari saudara harus bertindak dengan iman. Jangan bagaikan anak burung yang mau terus disangkar, tapi hari ini saudara keluar dari sangkar. Amin. Belajar terbang dengan Tuhan, bersama Tuhan tentunya. Mari, karena kita harus percaya, kita harus yakin ada tangan Tuhan yang siap menopang dia. Saudara tidak akan jatuh, saudara tidak akan tergeletak, karena ada tangan Tuhan yang menopang saudara. Saudara, hari ini apa yang menjadi pergumulan? Apa masalah? Apa badai yang sedang saudara hadapi saat ini? Saudara ungkapkan kepada Tuhan. Jangan ragu menyampaikan kepada Tuhan. Jangan ragu menyampaikan kepada Tuhan. Badai-badai dalam pergumulan, dalam rumah tangga, dalam keluarga. Badai-badai di tengah-tengah pekerjaan usaha yang sedang diterpa dengan badai yang besar. Mari, ada Yesus yang akan menyertai engkau. Haleluya. 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 Oh haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini saudara mari kita datang dengan kerendahan. Saudara boleh angkat tangan di hadapan Tuhan. Biarlah kita bagaikan Musa, Harun dan Hur hanya bisa mengangkat tangan. Mengangkat tangan itu tandanya kita tidak mampu.
Mengangkat tangan itu artinya kita menyerah. Kita bukan menyerah kepada manusia, tapi kita menyerah kepada Tuhan. Sekali lagi, kita bukan menyerah kepada manusia, tetapi kita menyerah kepada Tuhan. Sebab dari Tuhan lah sumber pertolongan. Tuhan, hamba berdoa kepadamu. Hamba berdoa, Tuhan, Engkau lihat tangan-tangan yang sedang dinaikkan di hadapan Tuhan. Tangan-tangan yang terangkat di hadapan Tuhan. Mereka butuh Engkau. Mereka butuh pertolongan-Mu. Mereka butuh lawanan-Mu. Mereka butuh jamahan kasih. Tuhan, Engkau jamah. Tuhan, Engkau jamah. Tangan-tangan yang terangkat, Tuhan, Engkau jamah. Tangan-tangan yang terangkat, Tuhan, Engkau jamah. Engkau lawan segala bentuk pergumulan mereka. Tuhan, Engkau jamah. Di dalam nama Yesus Tuhan jamah. Di dalam nama Yesus Tuhan jamah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji, segala syukur hanya bagi Tuhan. Kami percaya kalau kami boleh ada sampai hati, ini bukan hebat dan kuat karena kami, tetapi ini semua karena pertolongan Tuhan. Ini semua karena campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, berikanlah kami kedua sayap burung Raja Wali yang kuat, burung Raja Wali yang kuat, supaya kami tetap terbang. Kami terbang, kami terbang, karena ada kekuatan Tuhan yang menyertai kami. Kami sanggup melewati badai-badai pergumulan kami, karena ada sayap, ada kuasa Tuhan yang terus dan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, segala puji bagi Tuhan. Terima kasih. Di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Kami bersyukur dan kami menang bersama Tuhan. Haleluya. 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 Amin. Tuhan berkati.